Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 39. Mulai terpikat. Tampan. Senyumanmu sangat indah. Hanya saja, sayang sekali senyuman indah itu tersembunyi di balik sikap dingin dan kakumu itu. Aku merasa sekarang kau lebih banyak tersenyum padaku. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa diriku juga mulai berubah. Berada di dekatmu dan menghabiskan setiap saat bersamamu, menghilangkan sedikit demi sedikit beban hati dan pikiranku, John. Terkadang aku sering berpikir, apakah kita dipertemukan karena takdir? Orang tua kita ternyata saling mengenal dekat, dan aku juga merasa nasib kita hampir tidak jauh berbeda. Sejak kecil kita sama-sama merasa kesepian, dan diam-diam menanggung rasa pedih yang teramat dalam. Aku berharap kau akan selalu diberi kebahagiaan, John. Batin Winda. Cahaya matahari menyeruak masuk dan menerangi kamar VVIP tempat Winda berada. Ia pun mengerjapkan matanya beberapa kali. Mengumpulkan nyawanya setelah tidur nyenyak semalaman. Winda menatap John yang masih tertidur, dengan posisi meringkuk ke arahnya. Pria itu seperti orang yang sedang kedinginan. Bibir Winda melengkung membentuk sebuah senyuman. Kasihan sekali, dia pasti kedinginan. Winda tertawa pelan. Lalu ia pun menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya juga, John. Kau memiliki senyum yang indah, John, sepertinya aku benar-benar sudah jatuh cinta padamu, pria dingin. Tanpa sadar tangannya bergerak menyentuh keseluruhan wajah pria yang masih terlelap itu. Winda terkejut ketika dirinya hendak beranjak dari atas tempat tidur. Dengan cepat John melingkarkan tangan di pinggul rampingnya. Membuat Winda tersentak kembali ke atas tempat tidur. Kau mau kemana? Aku mau ke kamar mandi. Apa aku membangunkanmu? Tidak. Aku sudah bangun sedari tadi. Sebelum kau membuka mata. Mata Winda melebar. Jadi kau sudah bangun sejak tadi. Kini wajah gadis itu memerah. John mengangguk dan tersenyum. Aku juga mendengar apa yang kau bilang barusan. Kau salah dengar, aku tidak mengatakan apapun. Jawabnya gugup dan salah tingkah. Aku tidak mungkin salah dengar. Dasar gadis bodoh, pergilah ke kamar mandi. Aku akan membiarkanmu pagi ini, kita lanjutkan pembicaraan ini setelah sampai di rumah. Ucap John tersenyum meledek. Lalu melepaskan pelukannya dan membiarkan Winda pergi ke kamar mandi. Gadis itu pun berlari masuk ke dalam kamar mandi dengan wajah yang merah. Kali ini dia sudah ketahuan. Winda bingung harus menghadapi John seperti apa. Jika pria itu bertanya nantinya, dia harus jawab apa? Sangat menyebalkan. Pagi-pagi dia sudah membuatku seperti ini. Sepeninggal Winda, John meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas samping tempat tidur. Lalu menghubungi supir yang mengantar mereka kemarin. Memintanya untuk bersiap, karena dirinya dan Winda akan pulang sebentar lagi. Setelah semuanya beres, Winda sudah diperiksa kembali, dan dokter memberikannya resep obat untuk diminum. Keduanya pun segera pulang. Sesampainya di rumah utama, John menggandeng Winda masuk ke dalam rumah. Di sana mereka langsung disambut oleh ayah Kevin. Pria parubaya itu nampak begitu cemas. Bagaimana keadaanmu, Winda? Tanya ayah Kevin kepada Winda. Sudah lumayan, ayah. Winda tidak merasakan sakit lagi, jawab Winda tersenyum. Agar ayah mertuanya itu tidak terlalu cemas. Padahal sedari tadi dia mengeluh sakit sepanjang jalan. Desis John pelan. Sontak tangannya langsung dicubit oleh Winda. Kau ini. Pekik Winda kesal. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kau istirahat. Ayah akan meminta pelayan untuk membawakan kalian berdua makanan ke dalam kamar. Ucap ayah Kevin dengan sangat perhatian. Winda menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih ayah.
Dengan segera John pun kembali menggandeng Winda perlahan menaiki satu persatu anak tangga. Menuju kamar tidur mereka. Sesampainya di kamar, Winda langsung direbahkan oleh John di atas tempat tidur. "Istirahatlah di sini." John mengecup kening Winda lalu hendak pergi. Namun tangannya ditarik oleh Winda. "Kau mau kemana? Kenapa? Apa kau tidak rela membiarkanku pergi?" "Nyonya Louise. Bukan begitu, hanya saja. Aku masih susah untuk berjalan, jika aku memerlukan sesuatu bagaimana? Tidak ada yang membantu." Aku tidak pergi kemana. Aku hanya ingin mengecek sebuah pesan yang dikirimkan Ken lewat email. Dan aku akan melakukannya di sana." John menunjuk sofa yang tidak jauh dari tempat tidur. Seketika wajah Winda kembali merona. Dadanya berdebar-debar berada di dekat John. Tapi dia tidak merasa risih, malahan membuatnya semakin ingin terus berdekatan dengan pria itu. "Apa-apaan sih? Kenapa aku bersikap menjijikan seperti ini? Apakah aku selemah itu?" "Hei, Winda Roses, sadarlah, ini bukan seperti dirimu sendiri. Kau sudah seperti orang lain akhir-akhir ini," batin Winda. "Hei, kenapa melamun? Kau sedang memikirkan apa?" John melambaikan tangan di depan wajah Winda. Gadis itu tersentak kaget dan membuyarkan lamunannya. "Tidak, aku tidak sedang memikirkan apapun. Pergilah, lakukan yang kau mau lakukan." Winda memalingkan wajahnya. Karena tak ingin John melihat wajahnya yang tersipu malu. "Baiklah, kau itu adalah gadis yang sangat aneh." John mengusap lembut pucuk kepala Winda. Lalu berjalan menuju sofa yang tadi ia tunjuk. Di atas mejanya sudah tersedia sebuah laptop yang biasa ia pakai untuk bekerja. Langsung saja John membuka laptop tersebut dan menyalakannya. Bersamaan dengan pelayan yang mengetuk pintu, lalu masuk membawakan minuman hangat dan pancake untuk mereka berdua. Mata John membulat dan manik matanya menajam. Ketika melihat hal yang sangat mengejutkan di layar laptopnya. Jadi dia. Pantas mereka berdua nampak terkejut satu sama lain, ketika bertemu. John melirik Winda yang tengah bermain ponsel di atas tempat tidur. Gadis itu pun juga menoleh ke arahnya. Dia tersenyum tipis namun John malah memalingkan wajahnya. John menutup laptopnya, lalu beranjak. "Kau mau kemana?" tanya Winda yang melihat John hendak pergi. "Aku ada urusan di kantor cabang," jawab John singkat dan sedikit ketus. Lalu ia segera keluar dari kamar. "Ada apa dengannya? Kenapa aku merasa dia seperti sedang kesal padaku?" Winda merasa ada yang aneh dengan John. Wajahnya terlihat marah dan emosi. Rasa penasaran pun merasuki dirinya. Winda bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju sofa di mana di atas mejanya terdapat laptop yang tadi digunakan oleh John. Sebenarnya apa yang sudah dilihatnya tadi? Winda membuka perlahan laptop yang terlipat itu. Dalam sekejap layarnya menyala, masih menampilkan halaman yang dilihat oleh John tadi. Mata Winda membulat dan bibirnya berkedut. Winda menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini? Pekiknya tak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Apa pria dingin itu marah karena melihat ini? Aku harus apa? Seharusnya aku tidak menunda untuk memberitahunya mengenai Justin. Winda pun segera beranjak dari duduknya, lalu berlari keluar dari kamar. Berharap John belum pergi, ia tak mau pria itu menjadi salah paham terhadapnya. John, tunggu, jangan pergi. John. Winda berteriak mengejar mobil yang dikendarai John tanpa supir. Keluar dari halaman rumah. Winda menyibakkan rambut panjangnya ke belakang. Frustasi harus berbuat apa? Namun di saat sedang kebingungan, seorang pelayan menghampirinya dan bertanya, "Ada apa Nona? Mengapa Anda ada di luar?"
Bukankah Tuan Kevin meminta Anda agar beristirahat di kamar? Dan juga tadi Tuan John berpesan agar membawakan segelas teh herbal ke kamar Anda. Aku sudah merasa baikan. Kau tidak perlu khawatir. Benarkah? Kalau begitu saya permisi Nona. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, panggil saja saya. Pelayan itu hendak melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti ketika Winda memanggilnya kembali. Tunggu. Pelayan itu menoleh. Ada yang bisa saya bantu Nona? Kau pasti tahu di mana kantor cabang John. Hotel miliknya di kota ini. Ada apa memangnya Nona bertanya? Kenapa kau banyak sekali bertanya? Cukup jawab saja pertanyaanku. Winda geram dengan sikap pelayan itu. Maafkan atas sikap saya Nona. Pelayan itu menunduk meminta maaf pada Winda. Ya sudah. Katakan bagaimana caranya agar aku bisa menyusul suamiku di kantornya. Supir bisa mengantar Anda ke sana Nona. Tapi apakah Nona sudah meminta izin pada Tuan Kevin atau Tuan John? Karena saya tidak mau mengambil resiko besar. Huff. Winda mendengus kesal. Itu bukan urusanmu. Kau sangat banyak bicara, membuatku kesal. Winda pun segera pergi meninggalkan pelayan itu yang masih berdiri dengan sigap. Pak, tolong antarkan saya ke kantor cabang suami saya. Ucap Winda pada supir yang seharian kemarin mengantar mereka berpergian. Baik Nona. Sahut supir itu dengan sigap dan tanggap. Lapun langsung membukakan pintu mobil untuk Winda. Dan mengemudikannya menuju tempat yang dimaksud oleh nona mudanya itu. Di perjalanan, Winda tak berhenti mengatupkan kedua tangannya di dada. Khawatir akan John yang tidak mau menerima penjelasan darinya. Ponselku. Astaga, karena begitu panik aku sampai melupakan ponselku sendiri. Winda menghela nafas panjang. Kondisinya yang masih sangat lemah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Terlebih rasa takutnya akan terjadinya salah paham antara dia dan juga John. Membuat semakin frustasi. Sekitar 15 menit. Sampailah mereka di lobi sebuah hotel mewah bintang 5. Baru saja mobil berhenti, Winda langsung keluar dari mobil dan memasuki hotel tersebut. Namun langkah gadis itu terhenti ketika berpapasan dengan seorang pria. Pria dingin yang sedari tadi sedang dipikirkannya sepanjang perjalanan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak beristirahat di rumah? Tanyanya dengan tatapan tajam. Winda bernafas dengan tersengal-sengal karena berlari. John, apa kau menungguku di sini? Tentu saja. Raut wajahnya sangat dingin. Aku berlari turun ke lobi, setelah menerima panggilan dari pelayan rumah. Sambungnya sembari melangkah mendekati Winda. Aku mau bicara sesuatu padamu. Winda tergagap. Apa itu Nona Winda? Mengenai. Apakah kita bisa berbicara di tempat lain? Winda mengedarkan pandangan. Nampak semua orang sedang menatap ke arah mereka berdua. Kenapa? Apakah sangat penting? Winda mengangguk. Oh, apakah mengenai mantan pacarmu itu sangat penting untukmu? Winda tersentak kaget. Bukan seperti itu maksudku John. Tolong kamu dengarkan penjelasanku terlebih dulu. Kau ikut aku. Kita bicara di dalam ruang kerjaku. John pun berjalan menuju lift khusus CEO dengan diikuti Winda di belakangnya. Di dalam lift keduanya masih tenggelam di dalam keheningan. Apalagi John yang hanya diam memasang wajah datar dan menatap lurus ke depan. Sesampainya di ruang kerja John, gadis itu masih berdiri di ambang pintu. Masih enggan untuk membuka suara. Sedangkan John sudah duduk dengan santai di sofa. John menatap ke arah Winda. Duduklah di sini. Panggilnya seraya menepuk sofa di sampingnya. Winda mengangguk dan menuruti perintah John.
Lah duduk tepat di sebelah pria dingin itu duduk. Katakan. Kau mau mengatakan apa? Tentang Tuan Justin. Ucap John dengan penuh penekanan dan sindiran. John. Kau jangan salah paham. Sebenarnya aku baru tahu juga jika ternyata klien pentingmu itu adalah Justin. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku? Sudah beberapa kali aku hendak memberitahumu. Tapi kau selalu menundanya. Jadi itu adalah salahku. Kau sadar, itu memang adalah salahmu John. Baiklah. Tidak masalah jika itu adalah salahku. Tapi kau harus jelaskan padaku, bagaimana bisa kau pergi dari rumah dan menyusulku di sini. Seketika mata Winda menyipit. Dia tidak mengerti dengan perkataan John. Apa pria dingin itu tidak mempermasalahkan mengenai Justin? Kenapa dia bicara seolah-olah tidak peduli? Dan malah berbicara mengenai kepergian Winda dari rumah dan menyusulnya ke tempat itu. Winda bertanya-tanya. Kau tidak marah padaku? Mengenai Justin? Tanya Winda yang sedari tadi bingung. Dahi Winda terasa berdenyut, ketika John tiba-tiba menyentikkan jarinya dengan kuat di dahi gadis itu. Winda pun meringis kesakitan sambil memegangi dahinya yang memerah. Sakit. Kau pantas mendapatkannya. Karena sudah menjadi gadis bodoh. Kau kira aku punya pikiran yang begitu sempit? Alisnya menjungkit sebelah menatap Winda skeptis. Untuk apa aku marah karena masalah sepele itu? Apa aku terlihat seperti pria pemarah yang hanya karena masalah kecil harus marah? Lanjutnya tersenyum miring dan melipat tangan di dada. Tapi kau memang seperti itu. Ucap Winda. Oh, jadi aku ini pria pemarah. Kalau begitu kau harus dihukum karena sudah berani keluar dari rumah tanpa memberitahuku. Ucap John menantang dengan mendekatkan wajahnya di wajah Winda. Winda tersentak dan sontak memundurkan tubuhnya hingga punggung belakangnya menyentuh pinggiran sofa. Winda menggeliat mencoba melepaskan diri. Namun tak bisa, karena pria dingin itu sudah mengunci pergerakan tubuhnya. Dengan tangan yang melingkar di pinggul rampingnya. Kau mau apa? Ini di kantor John. Winda menjadi gugup. Aku tidak peduli. John tersenyum tipis. Dalam sekejap bibirnya sudah menyatu dengan bibir Winda. Dengan perlahan dan lembut. Winda sempat tak bisa bernafas. Tapi John memberikannya waktu untuk bernafas sebentar. Lalu kembali melahap abis. Winda mulai terbuai dengan kegiatan lembut John. Kini tangannya sudah melingkar di leher pria dingin itu. Membuat John semakin percaya diri. Dia menarik tubuh Winda semakin menempel dengannya. Bersambung.